Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulpan dengan nomor induk 856097601. Jadi, di video praktikum kedua ini kita akan membahas tentang hubungan antara dua makhluk hidup atau disebut juga dengan simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan bunga. Jadi, kupu-kupu datang ke bunga untuk menghisap nektar, yaitu cairan manis yang ada di dalam bunga. Nektar ini menjadi sumber makanan dan energi bagi kupu-kupu. Saat kupu-kupu hinggap, serbuk sari dari bunga menempel pada tubuhnya. Nah, ketika kupu-kupu berpindah ke bunga lain, serbuk sari ikut terbawa di tubuh kupu-kupu dan membantu bunga dalam melakukan penyerbukan. Dengan cara ini, bunga bisa berkembang biak dan menghasilkan biji baru. Jadi, kupu-kupu mendapat makanan dari bunga, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan oleh kupu-kupu. Keduanya saling menguntungkan. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Nah, ada contoh lain nih dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak sering hinggap di tubuh kerbau untuk memakan kutu dan serangga kecil yang menempel di kulitnya. Bagi burung jalak, kutu itu adalah makanan yang bergizi, tetapi bagi kerbau, kutu itu adalah parasit yang mengganggu. Jadi, keduanya sama-sama mendapat keuntungan melalui simbiosis mutualisme. Nah, selain di darat, simbiosis mutualisme juga terjadi di laut. Contohnya adalah hubungan antara anemon laut dengan ikan badut. Anemon laut memiliki tentakel yang mengandung racun untuk melindungi dirinya dari musuh. Namun, ikan badut memiliki lapisan lendir khusus di kulitnya yang membuat kebal terhadap racun anemon tersebut. Karena itu, ikan badut bisa menjadikan anemon laut sebagai tempat berlindung dan tempat bertelur. Sedangkan bagi anemon laut, ikan badut membantu membersihkan tentakel dari kotoran dan dari sisa makanan, serta menarik perhatian ikan kecil lain yang bisa dijadikan mangsa oleh anemon laut ini. Jadi keduanya saling menguntungkan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Jadi dalam hubungan ini hanya satu makhluk hidup yang memperoleh manfaat, sementara yang lain tetap dalam keadaan normal. Hubungan antara kucing dan manusia termasuk simbiosis komensalisme. Ketika kucing mendapatkan manfaat dari manusia, sedangkan manusia tidak dirugikan maupun diuntungkan secara langsung. Sebagai contoh, kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar rumah atau warung. Kucing tersebut sering mendapatkan sisa makanan dari manusia, mencari tempat berteduh di sekitar rumah atau menikmati kehangatan lingkungan yang aman. Dalam hal ini, kucing memperoleh keuntungan berupa makanan, tempat tinggal, dan perlindungan dari bahaya. Sementara itu, manusia tidak mendapatkan manfaat langsung maupun dirugikan oleh keberadaan kucing liar tersebut. Jadi, hubungan antara kucing liar dengan manusia bisa disebut dengan simbiosis komensalisme. Hubungan antara tanaman buah naga yang menjalar di pohon jambu merupakan contoh lain dari simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, tanaman buah naga mendapat manfaat,
sedangkan pohon jambu tidak dirugikan maupun diuntungkan. Tanaman buah naga yang bersifat menjalar membutuhkan penopang untuk tumbuh tegak dan mendapatkan sinar matahari dengan baik. Pohon jambu yang tinggi dan kokoh digunakan buah naga sebagai penyangga alami agar batangnya tidak roboh. Dengan cara ini, buah naga dapat tumbuh subur dan berbuah dengan baik. Sementara itu, pohon jambu tidak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan buah naga tersebut, tetapi dia juga tidak mengalami kerugian selama tanaman buah naga tidak mengambil zat makanan dari batangnya atau menutupi seluruh daunnya. Jadi, hubungan antara buah naga dan pohon jambu termasuk simbiosis komensalisme, karena hanya ada satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari hubungan tersebut. Hubungan selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak yang lainnya dirugikan. Makhluk hidup yang mendapat keuntungan disebut parasit, sedangkan yang dirugikan disebut inang. Hubungan ini merugikan inang karena parasit mengambil nutrisi, merusak jaringan tubuh, atau mengganggu kesehatan inangnya. Contoh dari hubungan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara ulat dengan daun pisang. Di sini, daun pisang sangat dirugikan dengan keberadaan ulat, karena ulat memakan daun pisang sehingga bolong-bolong dan juga menjadikannya sarang, sehingga kesehatan dari tanaman pisang itu terganggu karena tempatnya untuk berfotosintesis dirusak oleh ulat tersebut. Jadi hubungan antara ulat dengan daun pisang termasuk dengan simbiosis parasitisme.